Jadi barusan banget ada kucing masuk ke rumah dan gua lihat kondisinya seperti sedang hamil karena perutnya besar. Dan ketika gua melihat kucing ini, gua jadi teringat kucing-kucing lain yang pernah gua amati dalam hidup gua. Baik dulu waktu masih di kampus ya, di asrama itu di kantinnya banyak banget kucing. Waktu gua ngekos juga di kosan gua ada beberapa ekor kucing juga dan gua amati kucing-kucing itu seperti tidak pernah ada yang memiliki. Mereka nggak pakai kalung dan sebagainya, dan gue nggak pernah lihat ada orang yang ngurus mereka, kecuali ya paling orang-orang yang lewat ngasih makan kayak gitu-gitu, dan gue nggak pernah tahu mereka itu kucing dari mana aja. Tapi selalu yang menarik perhatian gue adalah kucing-kucing yang hamil. Karena gue lihat ketika kucing ini hamil, dia jalannya susah dibandingin sama kucing-kucing lain ya, yang gesit. Misalnya kucing yang barusan ke rumah gue itu, ya, waktu dia keluar pagar, gua kasihan ngelihatnya, kayak dengan perut yang besar, dia kayak berusaha keluar dari celah pagar yang sempit dan oh my god, itu gua nggak tahu sih sakitnya gimana ya. Mmm, dan kalau ngelihat kucing hamil, gua kayak teringat sama konsep yang namanya consent, ya, izin. Kalau manusia idealnya suami istri melakukan hubungan seksual, lalu istrinya hamil, lalu suaminya ada untuk dia, kayak membiayai semuanya. Ya masalah biaya debatable, bisa juga kadang-kadang suami istri sama-sama kerja, jadi memang dana yang digunakan untuk persalinan dan sebagainya, untuk membesarkan anak, untuk edukasi dan lain-lain, itu bisa aja dari satu rekening yang sama, tapi isi dari rekening itu adalah hasil kerja dua-duanya, atau kadang-kadang suaminya doang yang kerja. Atau di era ini kadang-kadang ada juga suami yang stay at home, istri yang kerja. Ya debatable. Tapi kucing, pertama kucing nggak tahu bahwa dirinya adalah kucing. Dia nggak tahu konsep consent, izin, hubungan seksual aja dia nggak ngerti. Bahkan dia mungkin nggak sadar bahwa dia ini hidup, gitu ya. Dari mana gue tahu itu? Misalnya gue sering lihat di Twitter atau di media sosial lain, orang-orang unggah foto kucing yang lewat di depan bayangannya sendiri di depan cermin dan dia reaksinya aneh, kayak marah atau apa, kayak dia nggak tahu bahwa yang dia lihat di cermin itu adalah dirinya sendiri. Ya, itu salah satu bukti bahwa, ya kucing nggak punya kesadaran. Jadi boro-boro lah, pertama dia nggak tahu dia kucing, dia nggak tahu apa itu seks, apa itu tanggung jawab dan lain-lain. Jadi kucing-kucing betina ini tidak memberi konsen untuk disetubuhi oleh kucing jantan. Jadi ini mirip dengan pemerkosaan sebenarnya. Apalagi setelah itu kucing kucing jantan itu pergi begitu aja, kucing betina ini yang membawa anak itu kemana-mana, sejak dalam kandungan, seperti yang tadi gue lihat di pagar rumah gue, bagaimana waktu kucing itu keluar dia harus, apa ya, gue susah jelasinnya, tapi gue kasihan ngelihatnya gitu, dengan perut yang besar, dia harus tengkurap. Itu kucing biasa aja, kucing yang tidak hamil aja kalau mau keluar dari situ agak susah, ngerti kan? Tahu, bisa bayangin kan pagar pagar, desain pagarnya tuh kayak jarak dari besi terbawah pagarnya itu ke lantai itu kayak berapa sentimeter lah gitu. Dan kucing ini kayak harus tengkurap, crouching kalau dalam bahasa Inggris. Pokoknya ya you know lah, berusaha keluar gitu dengan sulit, dengan perut yang besar gitu, gua nggak tega sih gitu loh. Dan kucing jantannya di mana, dia peduli atau enggak gitu loh. Ya ini kucing sih, entah karena gua orangnya melankolis atau gimana, gua sedih sih kayak ngelihat kucing-kucing jantan yang, eee, menyetubuhi seenaknya terus nggak ada tanggung jawabnya pisan, dan untungnya mereka itu kucing. Kucing aja bisa memancing rasa iba manusia. Sekarang bagaimana dengan manusia? Selama gua hidup 30 tahun ini, gua udah dengar banyak kisah, dan di antara kisah-kisah yang menyedihkan itu ya misalnya, ya perempuan-perempuan yang disetubuhi oleh laki-laki tidak bertanggung jawab, entah itu pacarnya, entah itu siapa, lalu setelah itu hamil dan ditinggalin. Gue punya beberapa teman yang memang MBA, married by accident, sebenarnya bukan accident sih ya. Kalau accident itu kan terjadinya tiba-tiba, jreng.
nggak disadari ya. Sementara kan kalau orang hamil itu nggak tiba-tiba, ada prosesnya lah. Dari masa perkenalan, ngobrol-ngobrol, saling menggoda atau digoda doang sih, mungkin nggak saling, nggak tahu lah. Terus hamil itu pokoknya nggak tiba-tiba lah, ada prosesnya. Um, ya beberapa teman gue akhirnya menikah dan gue respect ya. Gue respect banget sama cowok-cowok kayak gitu. Lu bertanggung jawab. Gue nggak bilang gue respect lu menghamili orang di luar pernikahan ya. Itu aneh sebenarnya menurut gue. Maksud gue adalah perbedaan antara manusia dan binatang. Tapi gue respect banget sama pria-pria yang akhirnya bertanggung jawab menikahi pacarnya atau siapanya lah gitu yang dia hamili. Oke. Tapi ada yang cowoknya kabur. Nah, ada yang gue baca di berita, ada yang gue baca di medsos, ada juga yang teman gue sendiri gitu loh. Dan gue sedih gitu loh. Gue sedih banget ngelihat cowok-cowok yang perilakunya kayak binatang ini. Gini, lu harus ngerti sebuah konsep ya, bahwa bisa aja hubungan seksual itu dilakukan dengan consent, alias dengan izin. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki menginginkan hubungan seksual ini di luar pernikahan. Which is not recommended. Ingat ya, ada perbedaan antara manusia dan binatang. Kedua, hubungan seksualnya mungkin sama-sama diinginkan, tapi apakah kehamilannya sama-sama diinginkan? Gue dengar dari teman gue yang perempuan curhat, ada yang kayak kaget gitu loh. Kenapa ejakulasinya dilakukan di dalam vagina tanpa izin si perempuan. Ada juga yang nggak mau, cowoknya nggak mau pakai kondom. Ya, meskipun misalnya perempuannya yang nggak mau pakai kondom juga, misalnya loh. Ya tetap aja perbuatan itu dilakukan berdua, maka ketika ada hasil yaitu anak, harus tanggung jawab berdua dong. Apakah harus menikah? Ya belum tentu. Gue sih nggak menyarankan pernikahan yang seperti itu. Maksudnya, kalau ada perempuan yang dihamili oleh laki-laki di luar pernikahan, gue nggak bilang, laki-laki lo harus nikahin. Ya nggak juga. Karena gimana ya, gue sih berharap teman-teman perempuan gue dapat laki-laki yang berkualitas. Nah sekarang kalau lu laki-laki menghamili di luar pernikahan, lu mau bilang diri lu berkualitas? Kualitas apa? Kualitas sperma, kualitas biologis, ada kualitas mental dan hati nurani yang dibutuhkan dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Oke, kita tahu bahwa di Indonesia ini jumlah penduduknya udah merajalela, dan dari 270 juta itu berapa persen yang miskin, berapa persen yang berpendidikan tinggi, berapa persen yang teredukasi dengan baik, berapa persen yang jadi pengangguran, berapa persen yang kekurangan nutrisi. Itu angka-angka yang lo harus pikirin, bukan lo doang, gue juga, kita semua sebagai bangsa. Nah, terus bagaimana dengan para pria brengsek ini? Yang berpikir bukan dengan otaknya, tetapi dengan alat kelaminnya, sepertinya. Dan jumlah mereka nggak sedikit, gitu loh. Gue sebut mereka predator. Jadi ketika lo melakukan hubungan seksual di luar nikah, gue sih lebih nyalahin laki-lakinya. Gue nggak bilang bahwa perempuan nggak bisa mengajak dan sebagainya, tapi biologically speaking, it's a penis, man. A penis. Alat kelamin laki-laki itu harus ereksi dulu, alias berdiri dulu untuk bisa melakukan penetrasi. Jadi keputusannya bukan ada pada perempuan. Perempuan itu pihak penerima dalam seks. Menerima penetrasi, menerima sperma, dan lain-lain. Jadi selalu laki-lakinya, gitu loh. Dan lagi pula, dampaknya apa? Sebelum dampak deh, dari struktur tubuh perempuan dulu, mau lu percaya Tuhan, mau lu nggak percaya Tuhan, secara natural tubuh perempuan sudah didesain untuk pembuahan, makanya ada menstruasi setiap bulan, dan itu sakit banget. Lu cowok-cowok nggak bakal ngerti. Nah, pertama itu yang dihadapi oleh para perempuan. Kedua, kehamilan 9 bulan, membawa pribadi lain di dalam tubuh lu, itu rasanya berat banget, men. Gue ngelihat nyokap gue waktu hamil itu menderitanya banget, gitu loh. Jadi tolonglah laki-laki lu hormati perempuan loh. Oke? Ingat ibu kita perempuan loh. Oke? Gue bukan yang mau jadi guru moral dan sebagainya. Gue nggak bilang gue perfect, gue baik, dan lain-lain. Tapi ada tanggung jawab moral. Ingat bahwa harga kondom itu murah. Pokoknya harga kondom sama harga diri lu tuh bedanya cuma tipis. Modal, cuy. Kayak itu kritik pertama gue kepada para laki-laki, terutama yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kedua, ya pokoknya kalau kehamilan itu terjadi, bukan berarti lu wajib menikahi perempuan itu, ya. Lu ngaca aja, lu berkualitas,
Seperti apa? Lu bisa hamilin anak orang, terus lu merasa diri lu udah berkualitas jadi kepala keluarga, oh my God. Ngeri sih. Terus apalagi ya? Oh, ini yang dari dulu gue rindukan, ada infrastruktur hukumnya baik di Indonesia maupun di dunia internasional, yaitu pengusaha hotel, apartemen, atau properti lainnya yang menyewakan ruang kepada pasangan beda jenis kelamin yang tidak menikah harusnya bisa diseret ke penjara. Minimal didenda dulu lah, didenda. Karena kan para pengusaha ini masa bodoh sama moralitas dan lain-lain demi profit. Ya, bagaimana dengan itu? Kita ambil aja profitnya sebagai hukuman, gitu loh. Misalnya kita hukum dengan, ya ukuran dendanya bisa diukur dari APBD mungkin, atau bisa diukur dari, nggak tahu lah. Mungkin bisa, hitung-hitungan itu bisa juga dilakukan dengan kerjasama dengan apa namanya BKKBN. Pokoknya gue merindukan sih di masa depan ada sebuah instrumen hukum yang memastikan pertama, setiap laki-laki yang menghamili, dari keperawanan dulu deh, laki-laki yang mengambil keperawanan perempuan di luar pernikahan, pertama dia harus didefinisikan sebagai pemerkosa. Itu pertama ya. Dia bilang, oke, perempuannya juga mau. Men, lu jangan pura-pura nggak ngerti. Orang kalau udah nafsu, dia udah nggak pakai rasionalitas. Jadi gue nggak bisa bilang ada consent di situ. Ya, itu bukan rasio yang berpikir, itu nafsu, itu emosi. Lu pikir ada consent, ada izin di balik emosi, lu ngaco. Kedua, kalau terjadi kehamilannya wajib si laki-laki itu membiayai kehidupan sang anak. Katakan tidak pada aborsi, itu semua orang yang melakukan aborsi harus dihukum. Gini ya, dokter-dokter atau dukun-dukun, bidan-bidan, apapun yang membantu aborsi non medis itu wajib dihukum mati, gue bilang sih sama negara. Gitu loh. No human rights for them karena mereka juga melanggar human rights. Bayi di dalam kandungan itu, sejak dia punya detak jantung, dia sudah jadi manusia, makhluk hidup. Lu bunuh dia, lu pembunuh. Lu nggak menghargai human rights dan no human rights for you. Jadi gue bilang klinik-klinik, dokter-dokter, atau dukun-dukun, pokoknya siapapun yang membantu aborsi itu dia harus dihukum mati sih, gue bilang. Oke. Bagaimana dengan si ibu? Oke, gua nggak bisa nyalahin si ibu sepenuhnya karena it's difficult to be a woman pregnant without husband di Indonesia. Ada kepungan sosial yang mereka akan hadapi. Jadi gua mau ambil pertanggungjawaban terbesar pada orang yang ereksi dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina. Itu butuh keputusan. Lu nggak mungkin melakukan itu tanpa sadar. Lu nggak mungkin melakukan itu dalam keadaan dibius dan lain-lain. Kalau lu dibius, apakah lu bisa ereksi? I don't know. Tapi kemungkinan besar enggak. Jadi lu sudah mengambil keputusan itu, dan lu harus tanggung jawab. Anaknya itu, lu nggak harus nikahin perempuannya kalau perempuannya nggak mau, tapi lu harus biayai anak itu sampai kuliah, sampai dia bisa kerja nyari duit sendiri. Baru di situ tanggung jawab lu udah bebas. Gitu ya, ngerti lo ya. Terus, ini, hotel, ya, gue sangat ingin ada instrumen hukum yang mendenda dan atau memenjarakan pemilik dan pengusaha bisnis perhotelan, apartemen, kontrakan, penyewaan rumah, ya. Pokoknya yang menyewakan ruangan atau properti untuk dipakai bersama atau untuk ditinggali bersama oleh pasangan beda jenis yang tidak menikah. Lu nggak bisa kayak lu cuma nyewain ruangan, lu nggak peduli apa yang terjadi di dalam ruangan lo itu. Lu gampang lo, lu tinggal cek buku nikahnya aja. Kalau nggak ada buku nikah, oke, jangan sewa kamar di sini, jangan sewa apartemen saya, jangan sewa. Kenapa? Pertama, bisa terjadi kehamilan di luar nikah, ya. Kedua, HIV, men. Jangan demi profit lu terus masa bodoh dengan hal-hal itu. Lu manusia atau bukan? Ingat, ini negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayi-bayi itu yang di dalam kandungan yang udah banyak dibunuh-bunuh itu manusia. Mereka harusnya menjadi warga negara Indonesia. Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemanusiaan mereka lu tiadakan, lu anggap tiada, lu anggap oke, ada muda-mudi
nyewa kamar hotel gua, bodo amat mereka mau ngapain di dalam, yang penting mereka bayar. Lu tolol. Lu bayangin kalau itu terjadi pada anak perempuan lo sendiri. Lu nggak bisa bilang dia ngasih konsen. Ingat ada emosi, nafsu, yang sifatnya kebinatangan, gitu loh. Ya kan? Yang nggak selalu harus dituruti. Ya. Dan kalau ternyata dituruti, please jangan buat si perempuan yang bertanggung jawab sendirian. Ini banyak kasusnya gue dengar, makanya gue ngomong. Perempuannya yang hamil, laki-lakinya kabur, WhatsApp-nya diblok, ditelepon nggak pernah bisa, entah kemana. Lalu perempuan ini perbuatannya dilakukan berdua, tapi cuma si perempuan ini yang dirundung, dimaki-maki sama masyarakat, dianggap bejat, amoral, dan lain-lain. Padahal perbuatannya dilakukan berdua. Come on, man. Itu nggak fair. Kalau perbuatan dilakukan berdua, yang tanggung jawab berdua. Itu polisi, jaksa, pokoknya penegak hukum harus kejar sampai liang lahat. Imigrasi harus tutup nama orang itu dari penerbangan internasional. Karena dia punya tanggung jawab. Di situ ada anak. Jangan sampai ada lagi aborsi di negara ini. Kecuali aborsi medis ya. Aborsi yang memang diputuskan oleh dokter. Oke, ini kalau kehamilan ini dilanjutkan, si ibu ini terancam nyawanya. Gue dengar kasus-kasus seperti itu, dan itu menurut gue dilema yang nyata. Ya. Beda sama yang sehat-sehat aja, terus menyalahgunakan hubungan seksual, lalu terjadi kehamilan, lalu tidak ditanggung-jawabi. No, lu bukan manusia. Jadi ya, gitulah. Ya, gue sangat berharap, karena baik lu maupun gue, kita sama-sama manusia, kita pernah sama-sama jadi janin, kita bisa lahir. Gue bisa ngomong ini, lu bisa denger, karena waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita nggak di-cancel, guys. Gitu loh. Jadi omong kosong sama semua yang pro aborsi non medis itu. Gitu ya. Ya gue berharap sih, instrumen hukum itu segera ada di dunia ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Karena perempuan dan anak-anak memang sangat-sangat wajib dilindungi. Apakah laki-laki, pria dewasa tidak perlu dilindungi? Ya tentu perlu juga. Tapi kita nggak bisa bohong bahwa mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Be fair aja, be fair. Datanya lu bisa Google. Mayoritas korban perkosaan ya perempuan. Apakah ada laki-laki diperkosa? Ya. Gue nggak bilang nggak ada, tapi jujur aja. Berapa persen korban perempuannya? Lebih banyak. Jadi ya. Oke, thanks for listening. God bless you.